Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan harian klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Pada hari ini bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 10 demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa minder, tidak pantas, tidak layak ketika diberi tugas tanggung jawab dalam pelayanan? Contohnya sebagai majelis gereja, untuk menjadi pengurus komisi, duduk di dalam kepanitiaan. Saya tidak pantas, tidak layak. Ya, perasaan ketidaklayakan, ketidakpantasan ini baik sebagai wujud kerendahan hati. Tapi berhenti hanya dalam perasaan tidak layak dan tidak pantas saja serta enggan menerima panggilannya itu sama saja dengan tidak menghargai anugerah atau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Rasul Paulus menyadari sebagai orang yang tidak pantas. Pada ayat 9 ia mengatakan, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Ya, masa lalu Paulus sebagai penganiaya jemaat semakin menguatkan ketidaklayakannya. Dengan catatan masa lalu seperti itu, ia memang seyogyanya tidak layak menjadi rasul Yesus Kristus. Hos hoc emi hikanos kaleistai apostolos, bahwa aku tidak layak dipanggil sebagai rasul. Namun Paulus tidak berhenti pada perasaan ketidaklayakan. Ia tidak tenggelam dalam perasaan bersalah yang berlebihan, menangisi masa lalunya yang kelam. Rasul Paulus malah dengan gigih bekerja keras dan membuktikan bahwa kasih karunia yang dia terima tidak sia-sia. Kata bekerja keras, kapiao, pada dirinya sendiri sudah mengandung makna yang mencakup kesukaran. Ini bukan cuma bekerja biasa saja. Di bagian ini Rasul Paulus tidak sedang menyombongkan dirinya bisa bekerja keras di atas rasul-rasul yang lain. Ia hanya menceritakan kondisi pelayanannya secara jujur dan apa adanya. Kesukaran, penderitaan, dan bahaya memang seolah-olah menghampiri Paulus kemanapun dia ada. Dari pernyataan Rasul Paulus di ayat 10b kita juga belajar bahwa kasih karunia tidak meniadakan kelemahan dan kesusahan, kesukaran. Hidup di dalam kasih karunia bukan berarti hidup tanpa kesukaran dan kesusahan. Sebaliknya, di dalam kelemahanlah kita menemukan kasih karunia yang sudah dicurahkan cukup bagi kita. Penderitaan bukan bukti ketiadaan kasih karunia dalam hidup seseorang. Justru ketangguhan dan ketabahan seseorang dalam menjalani semua kesukaran merupakan bukti kuat bahwa kasih karunia Allah bekerja di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara, maukah kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah
berjerih lelah, bekerja keras untuk menjadikan kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita tersebut tidak sia-sia. Selamat menerima panggilannya dalam setiap karya layan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin.